Bab 2256. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Klan Ming bukanlah jumlah yang ganjil. Klan Ming adalah ras normal dengan populasi tersebar di semua benua dan menguasai dunia bawah. Ketika Ling Yin mengatakan ini, dia tiba-tiba tertawa, ngomong-ngomong, klan Ming hampir menguasai semua benua, dan satu-satunya benua yang tidak dapat dikendalikan adalah benua Yuanwu. Karena ras hantu menduduki dunia bawah, jadi ras Ming tidak bisa mengendalikannya. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar sia-sia, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa klan Ming dan klan hantu selalu menjadi musuh bebuyutan. Ternyata klan Ming ingin merebut dunia bawah, tapi klan hantu masih belum mati-matian melawan. Dunia bawah adalah tempat kelahiran dan pusat klan hantu. Jika ditempati oleh klan hantu tersebut akan musnah. Cerdik, Ling Yin mengangguk, dan berkata lagi, coba tebak lagi, siapa yang memasang segel besar Fang Tian? Mungkinkah itu nenek moyang klan Ming barusan? Kata Lu Chen, bukan dia belum memiliki kemampuan itu, tapi hampir sampai. Ling Yin berkata lagi, itulah kekuatan besar Ming Xian, yang membuka jalan menuju benua Yuanwu dengan segel Fang Tian, dan sejak itu benua Yuanwu menjadi saya telah memasuki benua yang indah, dan ada pintu masuk ke negeri dongeng. Semua kaisar di benua Yuanwu tidak perlu melintasi Jie Feixiang, jika ingin memasuki negeri dongeng bisa langsung masuk saja, yang jauh lebih baik dari benua lain dunia bawah abadi, jadi bukankah dunia bawah abadi tidak bermoral dan mengirim orang ke benua Yuanwu sesuka hati? Lu Chen bertanya, itu tidak bisa dilakukan. Alam abadi bukanlah keputusan akhir dunia bawah. Semuanya memiliki aturan. Juga ditetapkan bahwa orang-orang dunia bawah di tingkat kaisar tidak dapat transit ke benua Yuanwu. Ling Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, nilai keberadaan klan Ming adalah untuk mengendalikan dunia bawah dan mengendalikan reinkarnasi untuk Dao Surgawi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dunia bawah benua Yuanwu tidak bertanggung jawab atas Mingsu, jadi Xianyu memberi Mingsu jalan ke benua Yuanwu. Lu Chen menebak, kamu menebak dengan benar, itu benar. Ling Yin mengangguk, dan berkata, pada awalnya, ketika segel Fang Tian diturunkan, pintu masuk ke alam abadi dibuka, dan pasukan Mingzu yang dipanggil dari benua lain datang ke benua Yuanwu. Dia langsung pergi ke dunia bawah dan bertempur dengan sengit, berperang dengan klan hantu. Petik 2. Namun, ada ratusan juta Hades yang tinggal di gua-gua di benua Yuanwu. Mungkinkah mereka semua adalah keturunan pasukan Hades? Lu Chen bertanya lagi. Tidak. Mereka adalah keturunan Hades yang berimigrasi dari benua lain. Pada awalnya, kekuatan klan hantu sangat kuat, dan mereka mengalahkan beberapa kelompok pasukan Hades, membuat Hades menjadi sangat besar. Kemudian, klan Ming meningkatkan bala bantuan mereka, mengalahkan klan hantu, dan merebut gua hantu. Kemudian mereka memindahkan sejumlah besar hantu ke sini, mengganti nama gua hantu menjadi klan Ming, dan berakar di sana. Namun, ras hantu masih sangat ulet, bertahan di dunia bawah, dan klan Ming tidak mampu menyerang. Hal ini menyebabkan fenomena aneh bahwa di bawah Gunung Zhenming, baik klan Ming maupun klan hantu ditindas pada saat yang bersamaan. Kata Ling Yin, klan Ming tidak bisa mengambil alih dunia bawah, mengapa mereka tidak terus menambah pasukannya? Lu Chen bertanya lagi, pada saat itu, Xianyu memberi batas waktu kepada Ming Xian. Setelah batas waktu berakhir, pintu masuk Xianyu akan diatur oleh Xianyu. Ming Xian tidak dapat lagi mengirim orang ke benua Yuanwu. Selain itu, klan Ming di benua lain juga memiliki kesulitannya masing-masing. Bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan sekelompok klan Ming yang kuat untuk mendukung benua Yuanwu. Terlebih lagi, ketika batas waktunya habis, hak istimewa dari Dewa Dunia Bawah hilang, dan ras dunia bawah dari alam fana tidak dapat ditransfer dari benua lain. Ling Yin menjelaskan, apa yang terjadi dengan leluhur Ming Nan tadi? Lu Chen terus bertanya, dia membawa dua orang dunia bawah ke negeri dongeng tanpa izin, yang jelas merupakan hal yang tabu. Tapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan dihukum atau tidak. Bagaimanapun, kekuatan besar di antara dewa dunia bawah akan mendukungnya. Para petinggi di wilayah abadi sedikit banyak akan berhadapan dengan dewa dunia bawah yang kuat itu. Kata Ling Yin, di benua Yuanwu, takdir kaisar akan segera keluar. Dalam periode khusus ini, Patriark Ming Nan tiba-tiba membawa Ming Li dan Du Huang ke alam abadi. Niatnya jelas. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata,
kembangkan kedua manusia dunia bawah di alam abadi, segera kembangkan mereka menjadi kaisar terkuat, dan kemudian kirim mereka kembali ke benua Yuanwu untuk bersaing memperebutkan keberuntungan kaisar. Membuktikan Dao kepada Kaisar Agung membutuhkan banyak keberuntungan, sehingga harus dilakukan di dunia fana. Alam abadi tidak memiliki keberuntungan seperti dunia fana, sehingga tidak mungkin untuk membuktikan Tao. Itu sebabnya Lu Chen menduga Mingxian ingin menciptakan dua Mingren yang kuat, dan kemudian mengembalikannya ke benua Yuanwu untuk membuat perbedaan. Bagaimanapun, klan Ming di benua Yuanwu tidak memiliki Kaisar Ming untuk dibicarakan. Sejak zaman kuno, klan Ming dan klan hantu bertempur untuk waktu yang lama, dan semua kaisar meninggal. Dan setelah batas waktu tersebut, klan Ming tidak bisa lagi menambah pasukan ke klan Ming di benua Wu, sehingga situasi antara klan Ming dan klan hantu tetap menemui jalan buntu. Saat ini, Mingxian masih dapat mengambil risiko membantu Mingzu mengembangkan beberapa bakat seni bela diri saat kaisar akan segera keluar. Begitu seseorang dari klan Ming memenangkan kekayaan kaisar dan berhasil membuktikan kaisar, maka klan hantu akan bersedih. Terlepas dari ras apapun, selama kamu masih manusia, kamu tidak bisa berlatih di negeri dongeng. Ling Yin melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, bahkan Danzongmu pun sama, tetapi alkimia Danzong terfokus pada alkimia, dan tidak memerlukan tingkat seni bela diri yang terlalu tinggi. Kelahiran yang luar biasa tidak begitu penting bagi Danzong. Kedua orang Ming itu tidak berkultivasi di negeri dongeng, jadi mengapa nenek moyang Ming Nan masuk? Makan malam, Lu Chen bertanya lagi. Ini, yang abadi tidak mungkin mengetahuinya. Ling Yin menggelengkan kepalanya, tidak mampu menjawab pertanyaan Lu Chen. Sambil berbincang, mereka berdua melakukan perjalanan ribuan mil sebelum mereka menyadarinya, dan akhirnya melihat gunung peri yang tidak lagi tergantung di langit. Dan di bawah gunung peri itu, saya melihat Patriark Mingnan, Li Ming, Du Huang, dan orang lainnya. Orang itu mengenakan jubah Sangzong, dan dia sedang berbicara dengan Patriark Mingnan. Lu Chen mengedipkan mata pada Ling Yin, dan tetap di dekatnya, menjulurkan telinganya untuk mendengarkan percakapan antara Patriark Mingnan dan Sangzong. Tidak, level kaisar terlalu tinggi, dan kemampuanku terbatas, jadi aku tidak bisa mengirimnya ke sana. Pria dari Sangzong melirik Du Huang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, kami sepakat bahwa di bawah kaisar, saya akan membantu Anda mengirim dua orang ke benua yang kaya sumber daya, tetapi Anda tiba-tiba membawa seorang kaisar, yang mana adalah pelanggaran terhadap perjanjian kita. Petik 2. Masalah ini, saya baru mengetahui bahwa ketika mereka dipilih sebelumnya, salah satu dari mereka bukanlah kaisar. Leluhur Mingnan sedikit malu, dan dia menatap Kaisar Du lagi, dan berkata, 1 bulan beberapa hari yang lalu, ketika saya mengirimkan suara itu kepada tuanmu, dia bersumpah bahwa dia akan mengirimkan 2 talenta seni bela diri paling berbakat dari klan Ming, dan keduanya adalah Raja Super sejati. Patriark, saat kamu berkomunikasi dengan Raja Iblis, aku masih menjadi raja yang sangat sejati. Du Huang tersenyum masam, dan berkata, tetapi 10 hari yang lalu, saya kurang beruntung dan tiba-tiba melanggar hukum. Tian Feng Huang, saya benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Karena kamu telah menjadi kaisar, maka kamu bukanlah kandidat yang cocok. Bukankah tuanmu akan mengirim seorang seniman bela diri untuk datang? Leluhur Mingnan mengerutkan kening, bertanya balik. Tidak ada orang lain, seniman bela diri paling berbakat, hanya aku dan Li Ming, tidak ada orang lain. Du Huang sangat tidak berdaya, dan berkata lagi, iblis tidak punya cara untuk memberitahumu, jadi aku harus mengizinkanku datang ke sini dulu. Kalian adalah sekelompok babi yang telah berperang selama lebih dari 100.000 tahun dan belum menaklukkan dunia bawah di benua Yuanwu. Kalian telah mempermalukan Hades kami. Patriark Mingnan sangat kesal. Jika dia tahu bahwa Sangzong bersikeras pada prinsip, dia tidak akan membawa Kaisar Du masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangzong memandang Ming Li dan berkata, saya dapat memberikan raja yang super sejati ini, tetapi Kaisar tidak dapat menahannya. Kirimkan Kaisar kami ke sana, dan aku akan menambahkan uang padamu. Leluhur Mingnan memegang kotak kayu peri tambahan di tangannya. Ketika dia membuka kotak itu penuh dengan koin peri. Koin peri itu terbuat dari batu giok putih, jernih, berkilau dengan cahaya peri, dan berisi energi peri. Ada 10.000 koin kristal abadi di sini, semuanya akan ditambahkan padamu. Kata Patriark Mingnan.
Tidak ada gunanya bagimu untuk menambahkan 1 juta koin kristal peri kepadaku. Kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa mendapatkannya. Pria itu, Sang Zong, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak bisa mengirimkannya, percuma dia tinggal di Xianyu, sebaiknya kau biarkan dia kembali. Ming Li, pergilah bersama kakak laki-laki ini ke benua dengan aura super tinggi dan sumber daya paling melimpah. Patriark Mingnan tidak punya pilihan selain memerintahkan Ming Li. Ketika Anda sampai di sana, orang-orang dari Mingzu akan datang menjemput Anda dan memberi Anda sumber daya terbaik untuk berlatih. Dalam 3 bulan, Anda harus menjadi 3 yang terkuat kaisar. 3 bulan kemudian, kakak laki-laki ini akan mengirimmu kembali, dan pada saat itu, keberuntungan besar benua Yuanwu akan dimenangkan olehmu. Setelah kamu menjadi kaisar dunia bawah, kamu akan memimpin dunia bawah untuk membunuh para hantu, dan merebut dunia bawah di benua Yuanwu. Misi Hades kita adalah untuk mengendalikan dunia bawah di semua benua, dan kita tidak boleh melewatkan benua manapun. Li Ming mengangguk dengan cepat, dan menjawab seperti ini, Ming Li patuh. Ikutlah denganku. Sang Zong memberi isyarat kepada Ming Li, lalu berbalik, berjalan ke lingkaran sihir kecil di belakangnya, dan menghilang dalam sekejap. Petik 2. Kaisar Du, aku pergi dulu ke sisi lain, dan berkata, Lu Chen, umat manusia, masih mengintip kita di sana. Jangan khawatir, karena kaisar telah tinggal, dia tidak akan bisa menari lama-lama. Du Huang memahaminya, dan melihat Ming Li menginjak lingkaran sihir kecil, lalu menghilang ke udara. Leluhur tua, apa yang harus saya lakukan? Setelah itu, Du Huang menoleh dan bertanya pada Patriark Mingnan. Bagaimana aku tahu apa yang akan kamu lakukan? Patriark Mingnan memandang Kaisar Du dengan marah, dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa berkultivasi di alam abadi, dan itu tidak berguna sama sekali, jadi kembalilah ke benua Yuanwu. Apakah penjaga di pintu keluar akan membiarkanku pergi? Du Huang bertanya dengan lemah. Pasti lepaskan. Leluhur Mingnan berkata lagi, kamu bukan anggota domain abadi, orang itu ingin mengusirmu. Junior akan kembali. Du Huang mengangguk dan berkata dia ingin pergi, tetapi tubuhnya sangat jujur, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Apa yang kamu tunggu? Menunggu makan malam. Jangan menunggu, aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu. Meskipun ada harta untukmu, kamu tidak dapat mengambilnya kembali. Patriark Mingnan tahu apa yang ingin dilakukan Du Huang, dan berkata dengan marah, orang yang keluar itu tidak baik. Huyu, aku akan memberimu pemeriksaan tubuh, dimanapun kamu bersembunyi, kamu dapat menemukannya, kamu tidak dapat mengambil apapun keluar. Petik 2. Baiklah. Mendengar ini, wajah Du Huang berubah, dan dia menjadi sangat tertekan. Setelah akhirnya sampai di Xianyu, tidak apa-apa jika dia tidak bisa pergi ke tujuan yang telah ditentukan, dan dia bahkan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bisakah dia bahagia? Ayo pergi. Patriark Mingnan melambaikan tangannya, tidak ingin memperhatikan Kaisar Du. Dia adalah yang abadi dari klan Ming. Bagi orang biasa seperti Du Huang, dunia fana sama banyaknya dengan bulu sapi, sehingga ia tidak jatuh ke matanya. Tapi, Du Huang memutar matanya, menatap Lu Chen, dan berkata, umat manusia di sana adalah musuh klan Mingku, aku ingin membunuhnya sebelum pergi. Si He Zhenwang, sampah di antara sampah, jika kamu mencubitnya, dia akan musnah. Leluhur Mingnan memandang Lu Chen dengan pandangan menghina, dan berkata, bunuh jika kamu mau, kamu bukan dari alam abadi, dan kamu tidak berada di bawah kendali alam abadi. Tapi, Du Huang baru saja mengatakan apa yang dia katakan, tetapi disela dengan keras oleh Mingnan, ada apa, mengapa kamu begitu banyak? Jika kamu memiliki pertanyaan, beritahu mereka bersama-sama, saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Peri dari ras roh itu membawa Lu Chen ke sini. Dengan dia melindungi Lu Chen, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Du Huang mengalihkan pandangannya ke Ling Yin dan berkata begitu. Bukankah itu sederhana? Patriark Mingnan mendengus, lalu mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Ling Yin dan berkata, orang dari ras roh itu, kemarilah, jangan mempengaruhi duel antara dua manusia. Apakah mereka akan berduel? Ling Yin terkejut sejenak, lalu dengan cepat berkata, yang satu adalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan yang lainnya adalah Kaisar Surat. Kekuatan mereka satu langit dan satu bumi lebih buruk. Bagaimana mereka bisa berduel? Kubilang mereka ingin duel, jadi mereka harus bertarung. Leluhur Mingnan menjadi tidak sabar, dan berteriak lagi,
sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan datang untuk menonton pertempuran dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu datang ke sini, dan kamu tidak akan terlihat baik. Mendengar ini, ekspresi Ling Yin berubah, dan dia berbisik kepada Lu Chen, lari ke pintu keluar, dan aku akan membantumu menghentikan Patriark Mingnan. Kamu bisa mengalahkan nenek moyang Mingsu. Lu Chen bertanya balik, basis budidayanya jauh lebih tinggi dari saya. Saya bukan lawannya. Paling-paling, Anda bisa menundanya sebentar. Kata Ling Yin, percuma kamu menahan nenek moyang klan Ming. Ada juga kaisar klan Ming. Kamu tidak punya klon untuk menghentikannya. Lu Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, kaisar klan Ming lah yang ingin bertarung denganku, jadi aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Kamu gila, kamu adalah raja yang sebenarnya, dia adalah kaisar, jika kamu melawannya, itu disebut kematian. Ling Yin mengerutkan kening, merasa sedikit cemas. Meskipun, dia dan Lu Chen belum lama mengenal satu sama lain, dia tidak ingin Lu Chen mati begitu saja. Dia belum membalas budi pada Lu Chen. Jika Lu Chen meninggal, bukankah dia harus mengingkari janjinya? Selain itu, dia masih perlu mengambil sesuatu untuk diberikan Lu Chen kepada orang tua buta itu. Bagaimana Lu Chen bisa mati seperti ini? Jangan khawatir, menurutku Kaisar Klan Ming mengalami bencana berdarah hari ini, dan dia jelas merupakan kaisar yang berumur pendek. Lu Chen tersenyum, dan kemudian mengabaikan suara roh itu, tetapi menggali lubang untuk leluhur Mingnan. Hei, klan abadi Ming itu, aku tidak punya masalah dalam duel dengan kaisar klanmu. Tetapi jika aku tidak sengaja memenggal kepalanya, apakah aku masih mati? Kamu akan segera membalaskan dendamnya, dan kamu bisa mengubahku menjadi bubuk hanya dengan satu tamparan. Mendengar Lu Chen lari, Patriark Mingnan menunjukkan rasa jijik, dan menunjuk ke Du Huang dan berkata, dia adalah seorang kaisar yang agung, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan raja yang sebenarnya, maka dia sia-sia, dan dia akan mempermalukan Mingzu, jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuhnya. Petik 2. Kamu terdengar sangat masuk akal. Lu Chen mengangguk, tetapi dia tidak mengikuti trik Patriark Mingnan, tetapi mendorong Patriark Mingnan ke dalam lubang. Tetapi kamu mengatakan begitu banyak alasan, dan kamu tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Bocah bau, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau memalsukan? Nenek moyang tua Mingnan mengerutkan kening, dan menepuk dadanya lagi untuk berjanji. Jika dia mati di tanganmu, maka dia akan mati jika dia mati. Aku tidak akan membalas dendam apapun. Apakah dia dapat dipercaya? Lu Chen menoleh dan bertanya pada Ling Yin. Reputasi Mingxian di Xianyu tidak buruk, kamu bisa mempercayainya. Ling Yin mengangguk. Jadi, dengan percaya diri dalam benaknya, mata Lu Chen tertuju pada Kaisar Du, dan kemudian dia mengambil pisau panjang di tangannya dan melangkah keluar. Keluhan kita di Styx juga sudah waktunya untuk berakhir. Bocah bau, itu adalah hal yang sangat disesalkan bagiku untuk membiarkanmu melarikan diri dari Styx karena kelalaianku saat itu. Du Huang mendengus dingin, dan melangkah maju. Hari ini, kaisar ini akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping untuk menebus penyesalan itu. Lu Chen, apakah kamu mengirim dirimu sendiri ke kematian? Melihat Lu Chen keluar, ekspresi Ling Yin langsung menjadi gelap, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Menurutnya, Lu Chen adalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan dia bukan tandingan Kaisar Hades. Raja Sihe yang sebenarnya memiliki kekuatan yang terbatas, jadi dia tidak dapat mengaktifkan pedang ke-8 Zantian. Lu Chen tidak dapat menggunakan Zanba, dan berani melawan seorang kaisar, dia sedang mencari kematian. Jika aku mati, itu pasti bukan Du Huang. Lu Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi melihat ke arah Patriark Mingnan, dan terus berlari menuju peri besar Mingzu ini. Buruan jangan nakal, kalian berdua bertarung secara adil, hidup dan mati terserah kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Mingnan Patriark mendengus dengan jijik, dengan tatapan acuh tak acuh, hanya menatap Ling Yin sebentar. Jika bukan karena peri dari ras roh di sini, dia pasti sudah lama pergi, jadi dia tidak repot-repot menonton duel manusia. Meskipun dia tidak peduli dengan Du Huang selalu menjadi anggota klan Ming. Jika peri dari ras roh ingin membunuh Du Huang karena Lu Chen, dia tidak akan setuju. Sangat baik, Lu Chen tertawa, dan berhasil menguburkan Patriark Mingnan. Tantang Mingxian, yang menyendiri, begitu dikejar olehnya, bagaimana dia bisa bergerak setelah kejadian itu. Terlebih lagi, Ling Yin juga.
mengatakan bahwa jika perkataan Ming Xian dapat dipercaya, maka Lu Chen tidak akan mendapat tekanan. Antara kamu dan aku, selesaikan keluhannya, hanya satu orang yang bisa hidup kembali. Du Huang melihat bahwa Lu Chen berani bertarung, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan dia bahkan tidak menggunakan senjata, dan pergi berperang dengan tangan kosong. Akan sangat memalukan baginya untuk menjadi seorang kaisar dalam duel dengan Raja Sihe yang sebenarnya dan masih harus menggunakan senjata. Terlebih lagi, Patriark Mingnan ada di sini. Untuk membunuh Raja sejati Sihe, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Mengapa Patriark Mingnan tidak memperlakukannya sebagai sampah di antara sampah? Ayo gunakan pisaunya, kaisarku akan membiarkanmu melakukannya. Du Huang memandang Lu Chen dengan jijik, dan sebuah sungai tiba-tiba muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Meskipun dia tidak harus berusaha sekuat tenaga, dia tetap membuka penglihatannya, dan tidak sepenuhnya meremehkan musuh. Visi itu menopang dan meningkatkan kekuatan. Pada saat ini, Du Huang, di bawah dorongan penglihatan, kekuatannya telah mencapai puncaknya. 5 naga bertarung, mengikuti seruan rendah Lu Chen, suara nyanyian naga keluar dari tubuhnya, dan 5 urat naga muncul, mengelilingi tubuhnya dengan cahaya. Pada saat ini, di mata Lu Chen, 5 totem naga muncul, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Dalam sekejap, kekuatan Lu Chen melonjak dan auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah ke negeri dongeng. Pewaris 9 naga. Pada saat itu, Ling Yin dan Patriark Mingnan terkejut ketika mereka melihat 5 urat naga di tubuh Lu Chen, ekspresi mereka berubah, dan mereka berteriak serempak. Namun, Lu Chen tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, dia langsung mengangkat pisau panjangnya, melakukan keterampilan tempur menebas langit, dan mengayunkannya. Zantian, pedang ke-8. Dengan satu tebasan, aura pedang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan misterius dan bergema di seluruh negeri dongeng. Kekuatan pedangnya sangat berat, dan ruang negeri dongeng, yang 10.000 kali lebih kuat dari dunia biasa, meledak dalam sekejap. Bilahnya ada di mana-mana, suara ledakan terus-menerus, dan bumi di negeri dongeng bergetar, mengarah ke Du Huang. Pedang yang sangat kuat. Du Huang merasakan kekuatan pedang yang kuat, senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan dia meninju dengan tatapan bermartabat, mencoba semua kekuatan kaisar untuk menangkap pedang Lu Chen. Ledakan, bilahnya menebas kepalan tangan, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh lapangan. Kekuatan pisau memotong kekuatan kepalan tangan, menghancurkan kepalan tangan, memotong lengannya, dan terus menebas tubuh Du Huang. Ledakan, di antara kilat dan batu api, bilahnya memotong tubuh Du Huang, langsung memotong Du Huang menjadi 2. Kekuatan pisaunya bergetar, dan kedua bagian tubuhnya hancur, berubah menjadi 2 kanopi darah, yang tersebar di tanah negeri dongeng. Mustahil, bagaimana bisa, dia hanya berada di alam raja sejati, dan kaisar ini berada di alam kaisar. Bagaimana dia bisa membunuhku? Pasti ada seseorang yang membantunya, untuk membunuh kaisar. Di antara darah, roh primordial melarikan diri dengan panik, berteriak, sangat tidak mau. Bodoh! Patriark Mingnan sangat marah sehingga dia menunjuk ke roh primordial dan berteriak, kamu benar-benar kaisar di antara sampah, kamu telah mempermalukan klan Mingku, mengetahui bahwa pedang lawan sangat kuat, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana cara menghindar itu, kamu layak menerima kematianmu. Tempat, saat berbicara, tamparan ditampar seperti kilat, mengunci Yuan Shen. Patriark Mingnan, selamatkan aku. Roh primordial, ketakutan, dan dengan putus asa meminta bantuan. Saat berikutnya, kekuatan surgawi muncul, menutup ruang, dan memblokir tamparan itu. Leluhur Mingnan mengangkat tangannya dengan santai, dan mencegah Lu Chen melenyapkan roh primordial, tetapi dia patah hati oleh IQ Kaisar. Leluhur Mingnan membuka tangannya yang besar, dan bahkan menyedot Yuan Shen, yang berada ribuan kaki jauhnya, ke telapak tangannya. Nima, dunia ini gelap. Ada ratusan juta klan, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah arogansi tiada taraf dari klan Ming, aku tidak akan pernah peduli padamu dan membiarkan jiwamu menghancurkanmu. Hancur, jangan pernah terlahir kembali. Du Huang Yuan Shen nyaris lolos dari kematian, sangat bersemangat. Yah, bukankah kamu tidak mengganggu duel kita? Sambil minum air dan meminum pil, Lu Chen mempertanyakan leluhur Mingnan mengapa dia menyelamatkan roh primordial Du Huang. Ya, aku tidak ikut campur, kamu juga membunuhnya,
apalagi yang kamu inginkan? Patriark Mingnan melirik Lu Chen, menahan amarahnya lagi, dan berkata, tubuh bisa dipotong, jiwa bisa dibunuh. Abadi, kamu telah memenangkan duel ini. Ada yang ingin saya katakan dulu, saya tidak akan membalas dendam sedikit pun, jadi apa yang harus Anda lakukan? Melihat Patriark Mingnan bermaksud melindungi Yuanshan Du Huang, Lu Chen tahu bahwa tidak mungkin membunuh Du Huang sepenuhnya. Jadi, apakah kamu akan membantunya membentuk kembali tubuhnya? Lu Chen menatap Yuanshan di tangan leluhur Mingnan, dan bertanya. Setelah membunuh tubuh Du Huang, meskipun roh primordial Du Huang abadi, biasanya, mungkin tidak ada yang bisa dilompati. Namun, itu terjadi di benua Yuanwu, bukan di alam abadi. Tuhan tahu, metode menakjubkan apa yang harus dilakukan oleh dunia abadi dari alam abadi untuk secara langsung membentuk kembali Du Huang. Benar, jika saya tidak membantunya membentuk kembali tubuhnya, mengapa saya harus menyelamatkan jiwanya? Patriark Mingnan juga berterus terang, berbicara tentang segala hal tanpa rasa takut. Terima kasih, Patriark. Du Huang Yuanshan bahkan lebih bersemangat lagi. Bagaimana dengan balas dendammu? Aku tidak bisa membantumu. Jika kamu ingin membalas dendam, balas dendam sendiri. Mingnan melihat Yuanshan di tangannya, dan berkata dengan marah. Belum lagi dia telah ditabrak oleh Lu Chen, bahkan jika Lu Chen tidak menggali lubang untuknya, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Lu Chen. Dia adalah dewa abadi dari klan Ming, dan dia memiliki sedikit reputasi di negeri dongeng. Jika dia mengambil tindakan terhadap makhluk fana, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan makhluk abadi lainnya. Oleh karena itu, Lu Chen sepertinya mengetahui denyut nadinya, jadi dia berani membunuh kaisar di depannya. Leluhur Mingnan, saya ingin membalas dendam, tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya dan berlatih lagi. Saya tidak tahu bagaimana memulihkan keadaan kaisar di tahun monyet. Du Huang Yuanshan berkata dengan wajah pahit. Idiot, dengan aku membantumu, apakah kamu masih takut dengan tahun monyet? Patriark Mingnan memelototi Du Huang Yuanshan, dan berkata dengan marah, saya punya cara untuk membuat Anda pulih dengan cepat, dan membuat tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan tempur Anda lebih kuat. Banyak, terima kasih, Patriark Mingnan. Mendengar ini, Du Huang menjadi bersemangat lagi, bahkan gemetar saat berbicara. Saat kamu kembali kuat, apa hal pertama yang harus dilakukan? Patriark Mingnan bertanya, bunuh Lu Chen dan balas dendam. Du Huang berkata dengan tegas, manusia Lu Chen, apakah kamu mendengar itu? Patriark Mingnan tertawa, lalu memandang Lu Chen, dan berkata, dan kamu, sebaiknya kamu bersaksi kepada Kaisar Dao, jika tidak orang di tanganku akan membentuk kembali tubuhnya dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Kamu menyuruhku untuk bersaksi di hadapan Kaisar Agung. Lu Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, mungkinkah jika kamu membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya, masih ada cara baginya untuk memasuki alam Kaisar Agung. Dalam pertempuran ini, mengetahui bahwa kekuatan tempur Lu Chen lebih tinggi daripada Kaisar Du, Patriark Mingnan memberitahu Lu Chen bahwa jika dia tidak membuktikan Kaisar Dao, dia pasti akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa Patriark Mingnan tidak hanya membantu Du Huang membentuk kembali tubuh fisiknya, tetapi juga membantu budidaya Du Huang mencapai tingkat seorang Kaisar Agung. Benar, aku hanya ingin membantunya membuktikan Kaisar Dao, aku memiliki kemampuan ini. Kamu berasal dari benua Yuanwu, tetapi kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan nasib Kaisar Agung. Jika kamu ingin membuktikan Dao kepada Kaisar Agung, itu akan menjadi soal tahun monyet. Kamu adalah manusia fana dan tidak bisa berlatih di alam abadi. Jika kamu tinggal di alam abadi, kamu akan selalu menjadi raja sejati Sihe. Pada saat itu, ketika nama keluarga Du kembali, kamu akan mati. Jadi, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, cari tahu saja. Patriark Mingnan memandang Lu Chen dengan dingin dan berkata begitu. Tidak masalah, aku bisa memberitahumu sekarang, aku telah datang ke Xianyu, dan aku tidak punya niat untuk pergi. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya memutuskan untuk bersembunyi di alam abadi sampai akhir zaman. Jika Kaisar Du kembali dan ingin menemukan saya, carilah perlahan-lahan, dan mungkin temukan akhir zaman. Kaisar Zhengdi ini telah kembali, jika kamu tidak dapat menemukanmu, kembalilah ke benua Yuanwu dan temukan kerabat dan temanmu untuk dioperasi.
Du Huang mendengus dingin dan gemetar lagi. Hei, jangan berlebihan, itu tidak baik untukmu. Kata Lu Chen, maukah kamu memotong tubuhku? Du Huang menjawab, terserah kamu, tapi kamu harus hati-hati. Kaisar Agung Benua Yuanwu akan segera keluar, dan mungkin ditangkap oleh umat manusia kita. Mari kita bicarakan tentang itu setelah kamu kembali dan mengalahkan Kaisar Agung Manusia, balapan. Lu Chen tersenyum. Jangan pernah memikirkan keberuntungan ras lain di benua Yuanwu, karena itu harus diambil oleh Ming suku. Pada saat ini, Patriark Mingnan menyela, dan berkata dengan nada menghina, 3 bulan kemudian, Mingzu akan mengambilnya. Li Hui akan kembali sebagai kaisar 3 kali. Kaisar muda 3 kali harus disukai oleh Kaisar Yun. Jika Kaisar Yun tidak diambil olehnya, maka saya menyia-nyiakan usaha. Petik 2. Tunggu dan lihat saja, mungkin usahamu benar-benar sia-sia. Lu Chen terkekeh, dan berhenti berbicara omong kosong dengan pihak lain, tetapi mengedipkan mata pada Ling Yin, memberi isyarat untuk pergi. Kali ini memenggal kepala kaisar pada awalnya adalah hal yang sangat menyenangkan, tapi dikacaukan oleh nenek moyang Mingnan, mungkin menjadi bumerang. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa pertanyaan dan sangat ingin meminta nasihat Ling Yin, jadi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Patriark Mingzu, selamat tinggal. Ling Yin memegangi dadanya, membungkuk sedikit, dan memberi hormat lembut kepada Patriark Mingnan. Peri ras roh, pelan-pelan. Patriark Mingnan mengangguk, tetapi tidak mencoba menghentikan mereka, tetapi melihat Lu Chen dan Ling Yin pergi. Patriark Mingnan, peri ras roh itu sepertinya sedikit takut padamu, mengapa membiarkan mereka pergi? Du Huang Yuanshen bingung, dan berkata lagi, jika kamu membunuh mereka berdua dan membungkam mereka di tempat, tidak akan ada yang tahu. Bodoh, Xian Yu, ini tidak sesederhana. Yang kamu pikirkan, hanya Tuhan yang tahu apakah ada orang kuat yang mengintip di sekitar sini. Juga, jangan memikirkan dunia fana di negeri dongeng, situasi ras di negeri dongeng benar-benar berbeda dari dunia fana. Di alam abadi, kami Mingzu dan Lingzu bukanlah musuh, dan kami tidak saling mengganggu, dan masing-masing lebih baik. Jadi, aku tidak akan bertarung dengan klan roh di negeri dongeng untukmu, manusia fana. Kata Patriark Mingnan dengan marah. Kalau begitu, bahkan jika kamu tidak menghentikan mereka untuk pergi, leluhur tidak boleh memberitahukan rahasianya kepada mereka, kan? Du Huang Yuanshen berkata dengan wajah pahit, Lu Chen tahu bahwa setelah saya membentuk kembali tubuh saya masih bisa membuktikan kembalinya kaisar, jadi dia harus siap. Jadi kalau kamu bilang kamu idiot, kamu benar-benar idiot. Anak itu berlari ke arahku, dan aku pasti akan membalasnya. Patriark Mingnan bahkan lebih kesal lagi, dan berkata, saya mencoba menakut-nakuti dia, membuatnya gelisah, membuatnya hidup dalam ketakutan sepanjang waktu, sungguh menyegarkan memikirkannya. Jadi ternyata pembentukan kembali tubuh fisikku dan kembalinya kaisar hanyalah lelucon. Mendengar ini, wajah Du Huang Yuanshen menjadi sangat sulit dibaca, dan harapan yang semula penuh harapan pun langsung padam. Saya tidak tahu apakah itu semua hanya lelucon. Namun, itu tergantung pada keberuntungan dan keberuntunganmu. Ketika tubuh fisikmu hancur dan roh primordial keluar, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ketika Sang Zong berkata dia tidak bisa mengirimmu ke sana, yang dia maksud mungkin adalah tubuh fisikmu terlalu kuat, dan kemampuan orang itu terbatas. Tapi kamu hanya memiliki Yuanshen yang tersisa sekarang, dan kamu tidak memiliki banyak kekuatan. Orang dari Sang Zong itu seharusnya bisa mengirimmu pergi. Itulah mengapa aku menjaga semangat primordialmu. Aku akan mencoba peruntunganku dengan Sang Zong. Leluhur Mingnan mengambil roh primordial Kaisar Du, berbalik dan berjalan menuju lingkaran sihir kecil di belakang. Lingkaran sihir Sang Zong agak kuat, dan belum menghilang sampai sekarang, tepat pada waktunya. Terima kasih Patriark, meskipun hanya 1% keberuntungan, saya bersedia menyentuhnya. Du Huang Yuanshen mendengar bahwa itu hanya keberuntungan, tetapi dia tetap bersyukur. Hei, ketika kamu kembali dengan sukses, jika Mingli ketinggalan di benua Yuanwu, kamu akan mengambil peran Mingli. Kata Patriark Mingnan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin klan Ming menaklukkan dunia bawah, dan memenuhi harapan leluhur saya. Du Huang Yuanshen berkata dengan tegas, aku tidak berharap banyak darimu. Aku hanya berpikir kamu sudah familiar dengan benua Yuanwu. Jika perlu, aku akan membiarkanmu menjadi pemimpinnya. Tanpa diduga,
Patriark Mingnan punya rencana lain dan mengatakan demikian. Ah, Du Huang Yuanshan terkejut sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Ternyata nenek moyang Mingnan menyelamatkan roh primordialnya dan membinanya, bukan karena kekuatannya, melainkan sebagai pembimbing. Cara apa? Untuk siapa? Dia tidak memahami satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark Mingnan. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, dan klan Ming telah bertarung sendirian di benua Yuanwu, dan makhluk abadi di negeri dongeng tidak pernah berhubungan dengan klan Ming. Belum lama ini, penguasa dunia bawah menerima transmisi suara dari leluhur Mingnan, meminta cabang Mingzu dari benua Yuanwu untuk mengirim 2 orang jenius yang tiada taranya ke negeri dongeng. Adapun hal-hal lain, leluhur Mingnan tidak mengungkapkannya, bahkan penguasa dunia bawah tidak mengetahui rencana para dewa dunia bawah, apalagi dia. Lu Chen itu sebenarnya adalah keturunan 9 naga. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu menakutkan. Dia bahkan bisa membunuh kaisar. Potensinya tidak terbatas. Patriark Mingnan tidak peduli dengan ekspresi bingung Kaisar Du, tetapi menghela nafas seperti ini. Apa keturunan 9 naga? Du Huang Yuanshan bertanya. Itu adalah keturunan yang sangat baik, orang yang tak terkalahkan di level yang sama. Mingnan melirik Du Huang Yuanshan, dan berkata dengan marah, sudah kubilang, tapi kamu tidak mengerti, jadi sebaiknya kamu berhenti bertanya. Tak terkalahkan di level yang sama. Du Huang Yuanshan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan lemah, lalu jika dia membuktikan Dao kepada Kaisar Agung, leluhur juga mengizinkan saya membuktikan Dao kepada Kaisar Agung. Jika semua orang adalah Kaisar Agung, apakah saya masih lawannya? Petik 2. Idiot, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa dia ingin membuktikan Kaisar Dao, dan aku tidak tahu ini masalah tahun monyet. Leluhur Mingnan memarahi sambil berjalan, dikatakan bahwa pewaris 9 naga tidak dapat memenangkan kekayaan Kaisar Agung, dan pewaris 9 naga ingin membuktikan Dao dan menjadi kaisar, dan metode yang mereka gunakan berbeda dari orang biasa. Metode apa itu? Du Huang Yuanshan bertanya. Kamu bertanya padaku, aku bertanya kepada siapa? Aku bukan keturunan 9 naga. Patriark Mingnan berkata dengan marah lagi, bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan nasib kaisar. Pasti membutuhkan banyak waktu baginya untuk menjadi kaisar. Saat itu, Anda akan kembali dari membuktikan jalan di benua lain. Bagus sekali, selama dia bukan Kaisar Agung, dan aku adalah Kaisar Agung, dia akan mati. Du Huang Yuanshan menunjukkan ekspresi garang, dan berkata, saya tidak hanya akan membunuhnya, tetapi saya juga akan membunuh semua kerabat dan teman-temannya. Pada saat ini, Lu Chen dan Ling Yin bergegas miliaran mil jauhnya dan tiba di suatu daerah dari 100.000 pegunungan abadi. Sesampainya di sini, Ling Yin dan Lu Chen melambat dan akhirnya menarik napas. Tidak mungkin, jika Anda tidak berlari lebih jauh, Anda tidak bisa lepas dari kendali Patriark Mingnan, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Meskipun Patriark Mingnan tidak menghentikan mereka untuk pergi, tidak ada yang tahu apakah bajingan itu akan bertobat untuk sementara. Jika dia menyusul mereka dan membunuh mereka, mereka akan menangis tanpa air mata. Domain abadi adalah tempat yang benar-benar asing bagi Lu Chen, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Untungnya, ada Ling Yin sebagai pemandu, jika tidak, Lu Chen pasti akan menghilang di negeri dongeng tanpa batas. Kamu sungguh mengetahui bahwa leluhur Mingnan lebih kuat dari yang abadi ini, dan yang abadi ini tidak dapat melindungi kamu sama sekali. Kamu masih harus bertarung dengan Kaisar Dunia Bawah itu, dan bahkan memenggal kepala Kaisar Dunia Bawah itu. Hidup adalah sebuah candaan. Ling Yin memandang Lu Chen, dan berbicara dengan rasa bersalah. Seandainya kata-kata Patriark Mingnan tidak masuk akal, Anda dan saya akan menjelaskannya di sana hari ini. Aku hanya memandangnya sebagai seorang dewa dari klan Ming yang mengesankan. Jika dia mengambil tindakan terhadapku, seorang manusia fana, maka dia terlalu tidak tahu malu. Aku khawatir dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di antara kalian yang abadi. Petik 2. Lu Chen tersenyum, dan berkata, terlebih lagi, kamu bisa mempercayai kata-katanya, jadi aku tidak khawatir akan membunuh Kaisar. Bagaimanapun, ini berbahaya. Untungnya, Patriark Mingnan tidak menarik kembali kata-katanya. Raja Sihe yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pedang ke-8 Zantian, dan bahkan membunuh Kaisar Dunia Bawah dengan satu pedang. Kekuatan tempurmu sangat kuat, dan potensimu juga sangat tidak normal. Ling Yin menatap Lu Chen, dengan tatapan yang dalam.
Dengan ekspresi keheranan, suatu hari, kamu berhasil membuktikan Kaisar, dan kemudian memasuki negeri dongeng, kamu dapat menyerap energi abadi untuk berlatih, dan kemudian kekuatan tempurmu pasti akan luar biasa, apalagi pangkat yang sama, bahkan jika kamu satu peringkat lebih tinggi, itu tidak akan sama. Itu pasti lawanmu. Petik 2. Terima kasih, Yang Abadi, karena telah menerima kata-kata berharga yang abadi. Lu Chen tersenyum. Jangan percaya begitu saja, kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu sudah sangat kuat. Ling Yin terus menatap pada Lu Chen dan berkata demikian. Daxian, apakah kamu pernah bertemu dengan keturunan Kowloon lainnya? Lu Chen bertanya balik. Tentu saja pernah. Ada banyak makhluk abadi di Xianyu, dan mereka semua telah melihat keturunan Kowloon. Ciri-ciri keturunan 9 naga, setelah penglihatan disangga, ada 6 naga di sekeliling tubuh, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sedangkan bagimu, hanya ada 5 naga, mungkin itu karena kamu masih manusia biasa. Ling Yin berkata, sejujurnya, tuanku, saya datang ke Xianyu tidak hanya untuk menemukan Tianhuo, tetapi juga untuk mengaktifkan naga ke-6. Lu Chen berkata, Anda adalah seorang manusia, bisakah kamu mengaktifkan naga ke-6 di Xianyu? Ling Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang keturunan 9 naga, tapi aku tetap berharap kamu beruntung dan keinginanmu terkabul. Yang Abadi, mengapa Anda mengatakan bahwa Dewa Klan Ming memiliki reputasi yang baik di alam abadi? Lu Chen mengubah topik pembicaraan, dan berkata, Klan Ming di benua Yuanwu memiliki reputasi yang buruk, tetapi mengapa demikian itu benar-benar berbeda di alam abadi? Izinkan saya memberitahu Anda ini, alam abadi berbeda dari alam fana, dan faksi di alam abadi relatif sederhana. Alam fana, karena keberadaan takdir Kaisar Agung, berbagai ras perlu bersaing, dan kubunya sangat kacau. Dan hanya ada 3 kubu yang jelas di Xianyu, satu adalah ras manusia, satu adalah ras monster, dan yang lainnya adalah netral. Kam netral, yaitu, ras selain ras manusia dan ras iblis, pada dasarnya tetap netral. Hanya ras manusia dan ras iblis yang menentang, karena kedua ras ini adalah kelompok peri terkuat di negeri dongeng. Begini, domain abadi adalah medan perang monster. Suara spiritual memberi Lu Chen lebih banyak informasi tentang situasi berbagai ras di domain abadi. Oleh karena itu, Mingxian memiliki reputasi yang lebih tinggi di alam abadi, dan itu karena kekuatan mereka rendah, dan mereka tidak berani membuat keributan, tetapi menundukkan kepala dan menjadi abadi. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Hampir sama. Bagaimanapun, Dewa Dunia Bawah berada di alam abadi dan tidak suka membuat masalah. Mereka hanya fokus pada misi mereka, yaitu mengelola dunia bawah dari dunia fana. Ling Yin melirik ke barat, dan tiba-tiba berkata, Tianhuo ada di barat, tapi ada negeri dongeng dengan 10.000 lubang. Apa yang ada di negeri ajaib 1000 gua? Negeri ajaib 1000 gua adalah wilayah iblis dan makhluk abadi.